Shalom, jemaat dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah Misbah Keluarga. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang mana kita belum bisa untuk beribadah secara offline, belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, jadi masih harus beribadah dari rumah. Biarlah ibadah di rumah juga tidak mengurangi makna dari ibadah yang sesungguhnya. Karena seperti yang firman Tuhan nyatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan itulah menjadi dasar kenapa kita masih bisa beribadah di rumah. Ya, pagi hari ini saya percaya bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga kami menaikkan syukur, kami bangun mesbah dan membawa korban kepadamu ya Tuhan. Melalui setiap pujian dan pengagungan kami, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap pujian penyembahan kami laksana dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi ini selanjutnya kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Kami bisa menjadikan firman Tuhan menjadi tuntunan, menjadi penerang buat langkah hidup kami. Dan firman Tuhan juga yang memerdekakan kami. Firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, supaya kami hidup dalam anugerah, hidup dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, masih di bulan Agustus. Kalau kemarin kita temanya sekali merdeka, tetap merdeka. Hari ini tema yang saya ambil adalah merdeka atau mati. Ya, sepertinya temanya nasionalis sekali ya. Tetapi kita agak sedikit berbeda, nggak hanya bicara tentang nasionalisme sesungguhnya, tapi lebih dalam lagi adalah bicara tentang iman kita. Bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai hidup kekristenan, hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita buka Roma 8 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Bahkan dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Yang artinya lagi bahwa di dalam Tuhan kita bebas dari dosa dan maut. Nah sekarang ketika orang masih belum di dalam Tuhan Yesus, artinya orang masih dalam kuasa dosa, otomatis bahwa hidupnya adalah hidup yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi di dalam Kristus ada hidup yang baru. Makanya kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Sekarang kembali kepada kita, mau merdeka artinya dibebaskan, dimerdekakan, atau mau mati karena belum atau tidak mau mengikuti jalan kebenaran, tidak menerima anugerah keselamatan. Di luar Kristus adalah kematian, dalam Kristus adalah kehidupan. Karena itu saya katakan merdeka atau mati. Kalau saya pilih merdeka, saudara. Dan saya percaya kita semua juga tentu memilih merdeka ya. Pilih dimerdekakan karena anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Karena itu cuma dikasih Tuhan, ayo jangan sampai kita mau lagi. Kemarin saya sampaikan minggu yang lalu, jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan sampai kita kembali mengenakan kuk perhambaan atau menjadi hamba dosa lagi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi pilihannya jelas, mau merdeka dalam Kristus atau mati dalam kebinasaan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 menyatakan dengan sangat jelas, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pilihan. Saudara mau datang kepada Bapa harus melalui Yesus Kristus.
Kalau tidak, tidak seorang pun. Nah, pertanyaannya, kalau tidak datang kepada Bapa, kemana orang itu pergi? Kalau tidak datang kepada Bapa di surga, kemana pada akhirnya orang-orang itu ketika mati nanti? Yang jelas, di luar Tuhan, di luar Kristus, itu kebinasaan. Pilihannya surga atau neraka. Surga atau neraka, cuman itu, nggak ada pilihan yang lain. Nah, kita orang-orang yang diselamatkan, yang mengenal Kristus, yang menerima anugerah kasih karunia, kita datang kepada apa-apa melalui Yesus Kristus. Tiketnya sudah jelas, jalannya sudah jelas, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dari seluruh kitab para nabi, dari semua orang di muka bumi, belum ada yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, hanya Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan itu. Kenapa Yesus berani mengatakan demikian? Karena memang dia datang dari sana. Pada waktu Yesus masih di dunia, dia berkata bahwa aku datang dari Bapa dan kembali kepada apa-apa. Yesus kembali kepada asalnya. Itulah kenapa dia naik ke surga. Kalau Yesus naik ke surga, artinya ada surga di sana. Artinya lagi bahwa dia tahu jalan ke sana. Siapa yang tahu jalan ke surga selain dia yang datang dari surga? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur mengenal ini. Ya, kita bersyukur karena banyak orang yang di luar sana yang belum kenal jalan keselamatan, mereka-reka mencoba cari jalan sendiri. Besok aku ya pengennya ke surga. Tahu enggak, kira-kira kalau hari ini orang yang mereka-reka itu akhirnya mati, mau kemana? Kalau saya di luar Kristus, saya juga akan, nggak tahu mau kemana lagi. Bersyukur kita karena Tuhan Yesus sudah menjamin hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang artinya jelas sekali bahwa kita harus datang bisanya ke surga itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Jadi ayo saya mengajak kita semua, pastikan kita sudah di jalan yang benar. Ya, bukan hanya jalan yang baik. Jalan yang baik, jalan yang halus, jalan yang mulus. Ya, firman Tuhan berkata, lebarlah pintu, ya kan? Mulus jalannya, sementara jalan menuju kehidupan itu sesak pintunya, sempit sekali. Tetapi disitulah perjuangan iman kita untuk kita bisa memperoleh anugerah keselamatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita ingat bahwa ini sudah akhir zaman. Jangan sampai justru di waktu-waktu ini kita menjadi ragu lagi. Gara-gara nggak ada ibadah lagi, gara-gara kita sulit untuk bersembahyang, akhirnya orang jadi lemah imannya. Saya mau beritahu saudara, ini bukan alasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mau melalui ibadah umum, melalui ibadah pribadi, sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dia mengerti hati kita. Amin. Ya, oke. Sekarang pilihannya jelas, tahu mau hidup atau mati? Semua pasti hidup. Nah, setelah kita memilih hidup, kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, ya, di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setelah di dalam Tuhan, sekalipun mengalami kematian daging, kematian jasmani, itu adalah satu keuntungan. Jadi bukan lagi kerugian. Kalau di luar Kristus kerugian, kenapa? Karena ketika orang sudah mati secara jasmani, sudah tidak ada lagi cara untuk dia bisa diselamatkan. Karena keputusan orang di dunia inilah yang menentukan dia mau surga atau neraka. Ketika dia menerima Yesus, percaya kepada Yesus waktu masih hidup, maka jalan kebenaran itu dia terima sehingga dia diselamatkan. Tetapi kalau masa hidupnya tidak mau, nanti setelah mati baru mau bertobat. Seperti ingat kisahnya Lazarus dan orang miskin. Ya. Lazarus dan orang kaya. Nah, salah loh. Ya. Lazarus dan orang kaya. Lazarusnya ini miskin, dia sakit. Ya, orang kayanya dengan segala kemewahannya, bahkan dia nggak mau berbagi, singkat cerita kedua-duanya mati. Lalu Lazarus ini dibawa ke pangkuan Bapak Abraham, sementara orang kaya itu menderita dalam panasnya api. Lalu dia berkata, ya cucukkanlah ujung jarimu, teteskanlah ke lidahku.
Dan dia mohon supaya saudaraku yang di dunia diingatkan. Kenapa? Karena dia orang kaya yang sudah di sana itu nggak bisa kembali lagi, nggak bisa berubah lagi. Aku sekarang mau percaya, aku mau bertobat, nggak bisa. Bertobat itu saat di dunia, saat kita masih hidup. Ya, kasih tahu tetanggamu, saudaramu, ya siapapun dalam hidupmu yang dekat dengan engkau, supaya mereka ngerti ini. Nek wis terlanjur meninggal nggak bisa diubah. Karena itu Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Karena dia yang telah menebus hidupnya. Karena Yesus sudah membayar hidupnya. Tapi mati adalah keuntungan. Karena sudah dijamin Tuhan. Mati pun beroleh hidup kekal. Inilah kenapa Rasul Paulus dengan tegas berani mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, karena hidup kita, ya Rasul Paulus katakan juga, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Ya, jadi hidupnya bukan tentang dirinya lagi, tapi Kristus Yesus. Ya, jadi ini sungguh luar biasa pernyataan dari Rasul Paulus ini. Karena itu bila menjadi juga pegangan buat kita. Ya, kita bersyukur beroleh anugerah keselamatan, diselamatkan, dimerdekakan. Dulu hamba dosa, diperbudak dosa. Setiap saat ya kita digiring, setiap saat kita dipaksakan untuk berbuat dosa. Setiap saat kita melakukan segala sesuatu yang berbau dosa. Kenapa? Karena memang hamba dosa ya bisanya melakukan dosa. Ya, saya kemarin baca satu artikel, tapi cuma sekilas sih. Intinya bedanya lalat dengan lebah. Ya, lalat ini mau dikasih bunga yang indah, yang harum, baginya itu nggak enak. Dia maunya apa? Sampah, tempat yang busuk, yang kotor, itu dia suka. Tapi lebah, dia bisa membedakan mana sampah, mana bunga yang indah, yang banyak madunya. Loh, artinya apa? Kalau saudara seperti lebah, ya saudara hidupnya akan selalu memandang yang indah. Bisa ngerti mana yang baik. Tapi kalau kita ini terjebak dalam paradigmanya si lalat, ya semua yang dilihat, yang dia sukai, yang bau, yang busuk, itulah lalat. Jangan sampai kita salah memprediksi. Lah aku ini apa? Kalau engkau sudah dimerdekakan, maka perilaku, ucapan, tindakanmu adalah hal-hal yang baik dan kudus. Amin. Ya. Tetapi kalau orang masih dalam dosa, apa yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan itu ya dosa. Artinya apa? Sukanya yang enggak enak, yang berbau dosa itu. Ya, kita bersyukur. Ya. Kita diselamatkan karena semua itu sekarang kita beroleh anugerah Tuhan. Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita tidak lagi dibawa oleh dosa. Tidak lagi mengikuti kehendak dosa. Karena apa? Karena kita bukan hamba dosa lagi. Sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Yang artinya sekarang kita bukan lagi budaknya dosa, tapi kita hamba kebenaran, kita hamba Tuhan. Lah, karena itu mari lakukan kebenaran. Ialah kebenaran itu menjadi gaya hidup kita, ya. Ucapan yang positif itu menjadi style kita. Orang boleh berkata negatif, oh ada corona, wah hal-hal yang negatif yang menakutkan. Tetapi kita bisa mengucapkan, memperkatakan yang positif, yang benar. Sehingga melalui ucapan kita orang lain pun diselamatkan. Orang lain juga diberkati Tuhan. Amin ya. Ya, ini penting untuk kita pegang. Karena kita sudah bukan lagi hamba dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Ya. Ini loh luar biasa sekali. Karena itu kita betul-betul harus mengucap syukur. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Kita beroleh kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita.
Ya, dulu mungkin orang berjuang bagaimana lepas dari dosa. Pengennya aku yang nggak pengen berbuat dosa, tapi kok selalu berbuat dosa. Karena tabiat dosa melekat kepada orang berdosa. Tetapi ketika kita dalam Tuhan, kita bersyukur, kita beroleh kemenangan dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kita tidak sama lagi. Sehingga hidup kita betul-betul diubah. Yo, sekarang kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus memberi buah. Ya. Saya bacakan lanjutannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak sia-sia. Jerihlah saudara, mungkin bayar harga saudara dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, karena itu saudaraku dikasih Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah. Apapun yang terjadi setelah engkau dalam Tuhan, engkau sudah terbebas dari kuasa dosa. Tetapi jangan buka pintu, jangan buka celah. Ya, kadang-kadang kita ini merasa sudah merdeka, akhirnya kita hidup seenaknya kita sendiri. Toh nanti bisa bertobat, hati-hati. Jangan main-main dengan iman. Ya, saya diingatkan dalam Ibrani pasal yang ke-25. Ibrani 10 ayat 26. Saya ingatkan ini. Ya, saya bacakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jangan main-main dengan iman, jangan main-main dengan keselamatan. Ya, kadang-kadang godaannya memang macam-macam, saudara. Ya, kalau dulu dia misalnya seorang begal penjahat, mungkin dia oke lah, sudah enggak lagi karena dulu faktor ekonomi melakukan itu, sekarang dapat pekerjaan enggak melakukan lagi. Tetapi godaan-godaan seringkali tidak berupa hal-hal yang seperti itu. Ya, kenikmatan dunia, ya, keindahan dunia seringkali juga membuat orang jadi tergoda untuk berbuat dosa. Kadang-kadang kita enggak sadar berbuat dosanya, tetapi kita sudah dibelokkan. Bukan hanya itu, sekarang karena bingung cari kerja, ada orang nawari kerja, tapi kamu tinggalkan Yesusmu. Hati-hati. Karena aku sudah bergumul tentang pasangan hidup nggak dapat. Ada seorang yang dia nggak seiman, ya sudah apa-apalah, toh besok aku bisa bertobat lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, saat engkau mendengar kebenaran ini, jangan engkau permainkan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh, berdoalah sungguh-sungguh supaya engkau dipimpinnya. Ya, supaya ya pasti ada solusi kok. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tenang, percayalah bahwa engkau akan diberi kekuatan sehingga sanggup untuk menanggungnya. Jangan biarkan kita diperdaya. Ya, diperdaya gitu, ditipu dayai. Ya, bahkan jangan mau dijebak oleh iblis. Ya, karena satu dosa itu biasanya akan menimbulkan yang namanya pokok mata rantai yang nggak berhenti itu loh. Ya, misalnya dosa bohong atau dusta. Ya, untuk menutupi dosa yang satu dia akan lagi terus tutup lagi dengan dusta yang lain. Bohong sekali untuk nutupi, berbohong lagi, untuk nutupi berikutnya berbohong lagi. Ya, lingkaran setan. Nah, saya jadi ingat. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan dosa sehingga kita terus berbuat dosa gara-gara kemarin aku bohong sekali, tapi akibatnya terus bertubi-tubi. Mending saudara akui, saudara bertobat, maka semua akan dipulihkan. Amin. Ya, karena iblis itu maunya gitu. Ya, dia membujuin orang berbuat dosa. Begitu orang jatuh dalam dosa, dia akan nuding, lah orang ini berdosa, orang ini enggak layak. Padahal dia yang bujuin, ya kan? Dia yang bujuin untuk dia berbuat jahat. Begitu orang jatuh dalam dosa, dia nuduh. Ya, iblis kan pendakwa. Jadi iblis itu sukanya penuduh. Ya, nuduh si A ini enggak layak, dia berbuat dosa. Begitu terus hingga orang merasa iya aku salah ya. Nah, padahal di belakangnya iblisnya yang kurang ajar. Karena itu kita harus menang di dalam peperangan itu. Kita harus menang di dalam perjuangan itu, ya. Tetap
kokoh berdiri, teguh berdiri. Jangan sampai kita jadi goyah, jangan iman kita goyah. Karena itu sedapat mungkin tutup rapat setiap celah, tutup rapat setiap pintu untuk dosa masuk dalam hidup kita. Sekalipun memang kadang-kadang situasi akan dikondisikan, iblis akan bikin situasi dan kondisi yang membuat orang itu tanda kutip terpaksa berbuat dosa. Ya, kalau saudara lalai dengan itu, segera sadar, bertobat, segera minta ampun, dan segera dipulihkan, segera tutup lagi pintu itu. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus, aku tutup celah dosa dalam hidupku. Ya, ingat dosanya apa? Ya, kalau saudara sadari itu, segera bereskan, segera tutup lagi, supaya itu enggak jadi pintu masuk dosa lebih besar lagi masuk dalam hidup kita. Ingat, kita orang-orang yang dimerdekakan, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak lagi, ya. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa lagi, ya. Merdeka atau mati, ya. Merdeka berarti kita bebas dari belenggu dosa, bebas dari hukum dosa dan hukum maut, kata firman Tuhan. Nah, atau mati. Mati artinya orang yang tidak punya pengharapan, orang yang di luar Kristus Yesus, orang yang menolak kasih karunia, orang yang menolak pengorbanan Tuhan Yesus, orang yang menolak darah Yesus Kristus yang dicurahkan itu. Ya, orang memilih jalannya sendiri. Ada orang-orang yang milih berjuang sendiri. Oh, dirasanya dengan perbuatan baik orang bisa masuk surga. Oh, dengan perbuatan baik dikiranya orang bisa selamat. Kalau hanya perbuatan baik orang bisa masuk surga, saudara, keadilan Tuhan tentu akan dipertanyakan. Kenapa? Ada orang-orang yang dia bisa dengan mudah berbuat baik. Misal saya anak seorang pengusaha konglomerat, hartanya triliunan, yang saya bisa berbuat baik setiap hari. Harta saya nggak habis 7 turunan misalnya. Oh, saya bisa kumpulkan anak-anak yatim piatu, setiap hari saya santuni, saya kasih uang yang banyak, saya berbuat baik yang banyak, ya, artinya saya berpeluang masuk surga. Kalau karena perbuatan baik, berarti peluang saya besar. Oh, ada orang yang lahir dia cacat, maaf, ya, dia miskin, tidak punya rumah, jadi tinggal di pinggir jalan dari lahir sampai dia remaja akhirnya meninggal. Tidak pernah berbuat baik, karena jangankan berbuat baik, dia punya kelemahan fisik, bisanya cuman tolong, minta ini, minta itu. Apakah orang yang seperti ini tidak punya kesempatan untuk selamat? Ya, semua punya kesempatan yang sama. Karena itu Tuhan berikan anugerah. Anugerah berlaku buat semua orang. Tidak hanya orang kaya, orang miskin pun, bahkan orang yang punya keterbatasan, itu pun tetap punya kesempatan yang sama. Karena itu perbuatan baik tidak menjamin orang bisa masuk surga. Walaupun ada orang yang masih berpikir demikian. Timbang dulu baiknya sama jahatnya banyak mana. Saudara dikasih Tuhan, keselamatan itu anugerah pemberian Tuhan. Tuhan tanggung dosa melalui kematian di atas kayu salib. Itu yang menyelamatkan. Ada orang ditawari free, ya, grace, anugerah. Tapi banyak yang menolaknya. Sudahlah, ya. Beruntung kita, bersyukur kita, karena kita orang yang menerima anugerah itu. Yang jangan pernah yang namanya merendahkan atau menganggap sepele. Itu mahal harganya, saudara. Kau terima tiket atau anugerah ini seakan-akan, wah, aku nggak perlu wong ini pemberian gratis. Betul, gratis diberikan bukan karena murah, tapi saking mahalnya nggak ada orang yang bisa menebus dirinya, sehingga Tuhan Yesus mau lakukan itu. Yesus mau bayar harganya, dan kita tinggal terima saja, tapi jangan meremehkan anugerah atau kasih karunia Tuhan. Ya, karena itu ayo percaya. Ya, orang lain mau berjuang dengan caranya sendiri, oh dengan berbagai macam upayanya sendiri, silakan. Tapi kita orang-orang percaya sudah dimerdekakan. Jadi kita bebas dari kuasa dosa dan maut. Merdeka atau mati, itu berarti kalau kita merdeka, berarti kita sudah bebas dari kematian kekal. Di luar itu, di luar Kristus Yesus, ancaman kebinasaan dan kematian kekal menanti. Loh, Alkitabnya mengatakan loh ya. Ya, kita bersyukur mengenal firman Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo jaga terus hatimu, hidupmu, iman, pengharapan dan percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang menebus dan memerdekakan hidup kita. Ya, pertanyaan untuk dunia saat ini, mau merdeka atau mati? Dan kita orang-orang yang percaya pasti merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Pagi ini Tuhan, kami kembali belajar sesuatu. Bagaimana kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan.
kami memilih jalan yang benar, yang mana kami memilih Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kristus Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sehingga kami dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah beroleh anugerah-Mu, dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, semua diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Dan biarlah pergumulan apapun yang kami hadapi tidak melemahkan kami. Pergumulan apapun yang kami hadapi, biarlah semakin membuat kami mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Karena bukan gagah dan kuat kami yang bisa membebaskan, tetapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, yang berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun setiap mereka menyaksikan tayangan ini, diberkati, disertai hidup keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Bahkan usaha, pekerjaan, rumah tangga, semua diberkati Tuhan. Dan jauhkan dari mara bahaya, termasuk dari virus corona yang masih melanda negeri kami. Kami percaya umat-Mu dimerdekakan, dibebaskan dari itu semua juga. Bahkan aman dan selamat dalam lindungan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dan hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kasih Tuhan, mari kuatkan iman, terus maju dalam Tuhan, dan bersemangat di dalam Tuhan. Merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus Yesus. Amin.